Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 11 MIPA 4 akan mempresentasikan materi tentang Perang Tondano. Materi yang akan dibahas yaitu adalah latar belakang peristiwa, yang kedua ada tokoh-tokoh yang berperan, yang ketiga ada kronologis jalannya perang, yang keempat ada dampak atau hasil pertempuran, dan yang terakhir ada peninggalan Belanda di daerah tersebut. Latar belakang Tondano dibagi dua. Yang pertama, Perang Tondano yang pertama itu berlangsung pada masa kekuasaan VOC. Yang kedua, sebelum kedatangan Belanda, Spanyol terlebih dahulu sampai di Tondano atau Minahasa, Sulawesi Utara. Yang ketiga, abad 17, hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol mulai terganggu akibat datangnya para pedagang VOC. Gubernur Ternate Simon Kos mendapat pengaruh dari VOC, diberi kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol. Para pedagang Makassar dan Spanyol pun tersingkir dari Minahasa. Spanyol meninggal Tondano menuju Filipina. Yang kedua, itu ada Perang Tondano yang kedua, terjadi pada abad ke-19 pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, mandat yang diberikan kepada Dendels untuk memerangi Inggris. Dan ketiga, kebijakan Dendels merekrut pejuang Indonesia, salah satunya dari orang-orang Minahasa sebanyak 2.000 orang. Namun, orang-orang Minahasa tidak setuju dijadikan sebagai pasukan kolonial. Dan yang terakhir, para pejuang meninggalkan rumah dan mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Tokoh yang berperan dalam Perang Tondano 1 dan 2. Yang pertama ada Tewu, yang kedua ada Serapung, yang ketiga ada Korengkeng, ada Lumingkewas Mutualdi, yang berasal dari Tondano dan Minawa. Yang kelima ada Lonto Kamasi Kepala Walak Tomohon. Yang terakhir ada Upung dari Walak Rembuk. Kronologi jalannya perang. Yang pertama, Perang Tondano 1. Terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Orang Spanyol di samping berdagang juga menyebarkan agama Kristen dengan tokoh Franciscus Xaverius. Pada waktu itu, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan, Gubernur Ternate Simon Kos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Pada waktu itu, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Ternate Simon Kos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Yang kedua, Perang Tondano II terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Dendels atas perintah Dendels melalui Kapten Harting. Residen Manado Prediger segera mengumpulkan para dukung atau pemimpin walak atau daerah setingkat distrik. Dari Minahasa ditarget untuk mengumpulkan pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata orang-orang Minahasa tidak setuju dengan program Dendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Kemudian, para hukum bertekad untuk mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka mengusahakan aktivitas perjuangannya di Tondano Minahasa dalam suasana Gubernur Prediger untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano Minawanua dengan cara membendung Sungai Temberan dan membentuk dua pasukan tangguh. Dampak dan hasil perang. Dampak Perang Tondano antara lain, yang pertama, VOC telah berhasil mempengaruhi di Ternate. Yang kedua, pedagang Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir oleh VOC. Yang ketiga, jatuhnya korban kedua belah pihak. Yang keempat, kerugian materi maupun non-materi dari kedua belah pihak. Yang kelima, jatuhnya daerah Tondano ke tangan Belanda. Penderitaan rakyat yang semakin memburuk, dan yang terakhir terpengaruhnya orang-orang Minahasa atau pejabat pribumi oleh Belanda.
peninggalan Belanda di daerah tersebut. Yang pertama ada Danau Tondano. Danau Tondano ketika itu tampak masih sangat jernih, dalam dan lebar. Air luberanya mencapai rumah-rumah penduduk di kedua tepi. Danau Tondano akan banjir jika sudah memasuki bulan Oktober, yang merupakan musim penghujan. Yang kedua ada Waruga. Salah satu dari Waruga, lukisannya menunjukkan sang meninggal adalah seorang tokoh yang wafat belum lama berselang. Waruganya dipakaikan katun, berhiaskan topi kuningan Portugis, toto, payung simbol kebesaran, guci porselin, dan barang khas lainnya. Yang terakhir ada Benteng Moraya. Nama Moraya sendiri berarti genangan darah. Nama yang juga selalu mengingatkan akan kepahlawanan leluhur Minahasa, semangat juang serta berani berkorban. Bangunan serupa menara pengintai dengan 4 lantai ini menjulang tinggi seolah mengingatkan era kejayaan Tahu Minahasa di zaman dahulu. Di sekeliling dinding luar monumen ini terukir relief yang menceritakan bagaimana awalnya suku Minahasa terbentuk. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyain buat audiens. Mau nanya dong. Ya, silakan. Ya, nama saya Aditya Kenandi, kelas 11 MIPA 4, absen 1. Ini saya pengen nanya buat kelompok ini, yaitu apa dampak yang dihasilkan dari Perang Tondano? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya Kinandi. Yang pertama itu ada VOC telah berhasil mempengaruhi di bagian Ternate. Lalu yang kedua, pedagang Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir oleh VOC. Yang ketiga, ada jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Terus ada kerugian materi maupun non-materi dari kedua belah pihak. Lalu ada jatuhnya daerah Tondano ke tangan Belanda. Terus ada penderitaan rakyat yang semakin memburuk, dan yang terakhir itu ada terpengaruhnya orang-orang Minahasa atau pejabat pribumi oleh Belanda. Oke, sudah cukup jelas. Makasih. Oke, Terima sama. kasih kepada Naura yang telah menjawab pertanyaan dari Aditya Kenandi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.